Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara akan selalu tayang di Asia TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan untuk bicara akan selalu juga membahas topik-topik yang mungkin sedang jadi masalah di lingkungan kita, di diri kita, ataupun mungkin di yang lagi hot dibicarakan. Nah, tapi kita akan memandang permasalahan itu akan kita tinjau dari sisi syariat, sehingga insya Allah nanti bisa ada solusi yang akan coba kita tanyakan kepada para asatizah yang hadir, yang akan memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang akan kita sampaikan. Dan untuk kali ini ya, episode bicara, kita kedatangan guru kita Ustadz Permana Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya Ustadz, karena Ustadz sudah hadir di sini nih Ustadz, Ya. jadi ini langsung bertanya saja Ustadz. Mau nanya nih Ustadz, ini kan setiap tahunnya sebetulnya setahun Masehi yang kita jalani Ustadz, ini kan banyak sekali perayaan-perayaan Ustadz, dan yang paling dahsyat itu perayaan biasanya di akhir tahun. Iya. Di akhir tahun bulan Desember itu kita selalu ada perayaan tahun baru gitu Ustadz. Nah, di mana nanti di tahun baru ini kita akan ada, biasanya itu orang-orang bakal kembang api, jalan-jalan keliling segala macam lah Ustadz. Nah, yang mau kita tanyakan Ustadz, ini sebetulnya kita sebagai umat muslim boleh nggak sih merayakan ini Ustadz? Karena Ana pernah dengar mengenai hal tasyabuh waktu itu Ustadz. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan ini perayaan ini boleh nggak? Terus apa ada hubungannya dengan tasyabuh itu Ustadz? Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan pada kami Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW mengajarkan salah satu doanya kepada kita semua, di mana di dalam doa itu disebutkan Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak pernah lepas, kenikmatan yang tidak pernah hilang, dan menjadi teman Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi selama-lamanya. Nah, salah satu doa yang kita sebutkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan yang tidak pernah lepas dan kenikmatan yang tidak pernah hilang. Nah, salah satu bentuk keimanan yang hendaknya kita jaga, dan ini merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-wala wal bara. Apa itu al-wala dan apa itu al-bara? Al-wala artinya adalah kecintaan kepada kaum muslimin, mencintai kaum muslimin, berta'awun, saling tolong menolong sesama kaum muslimin, yang membela mereka, membantu mereka, yang mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-bara adalah berlepas diri dari kekafiran, kemunafikan, dan berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, ini dua hal yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim ketika mereka memiliki akidah yang benar. Dan ini merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana hari ini, ya, prinsip ini, akidah ini lama-kelamaan mulai luntur di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka tidak lagi menampakkan ciri khasnya mereka sebagai seorang muslim. Bahkan mengatakan saya seorang muslim saja dia agak enggan, agak keberatan. Nah, pada akhirnya ketika prinsip ini, akidah ini tidak lagi dimiliki oleh setiap muslim, pada akhirnya mereka akan ikut-ikutan nih, ikut-ikutan dengan budayanya, ikut-ikutan dengan kebiasaannya, bahkan ikut-ikutan dengan perayaannya. Ya, bukan hanya itu, membantu mereka dalam perayaan mereka. Ya. Dan hendaknya prinsip-prinsip seperti ini dijauhkan, kembali kepada prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, salah satu prinsip yang hendaknya seorang muslim fahami, ya, seorang muslim sadari
berkaitan tentang al-wala wal bara, yaitu yang tadi disebutkan, yaitu tasyabbuh. Ya, disebutkan berkaitan tentang tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya yang dikatakan tasyabbuh manakala patokannya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ini merupakan ciri khas orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Naam, dalam mereka beragama, kebiasaan-kebiasaan mereka, yang ini ciri khas mereka. Nah, tapi kalau ini sudah menjadi keumuman banyak orang dan dilakukan oleh semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir, maka tidak lagi dikatakan tasyabbuh. Tapi boleh jadi dari sisi yang lain ini bisa haram. Ya, ini bisa haram. Lalu bagaimana Islam memandang berkaitan tentang tasyabbuh ini? Maka kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian kaum tersebut. Jadi kalau seorang muslim terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan agamanya orang-orang kafir, agamanya orang-orang musyrik, maka identiklah dia seperti itu. Nah, kalau dia condong ke sana melakukan sikap-sikap yang demikian, maka dipertanyakan al-bara'-nya ini. Ya, karena prinsip al-bara' adalah berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari kekafiran, dan berlepas diri dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Nah, demikian. Nah, di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, laisa minna man tasyabbah bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menyerupai, ya, orang-orang yang menyerupai selain kami. Jadi bukan dari golongan kami orang-orang yang dia menyerupai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, budaya-budayanya, kebiasaan-kebiasaannya. Nah, kenapa ini dilarang? Kenapa sikap atau prinsip tasyabbuh ini, meniru-niru orang-orang kafir ini dilarang? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ini dilarang karena ketika seorang muslim mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, ini pada akhirnya akan mendatangkan kecintaan kepada orang-orang kafir, membela mereka, menolong mereka. Maka ini sesuatu yang tercela. Dia tidak boleh. Ya, jadi prinsip tasyabbuh ini, meniru orang-orang kafir ini, ya diharamkan, dilarang karena seorang muslim yang dia melakukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, maka kecintaan mereka terhadap orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrik tadi, itu akan mulai muncul. Kesetiakawanan, kemudian saling membantu, ya saling menolong. Maka pada akhirnya apa? Pada akhirnya kecintaan mereka kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid ini luntur. Maka ditanyakan prinsip al-wala wal bara'-nya. Demikian. Kemudian, nah, hari ini kita melihat contoh-contoh tasyabbuh yang dilarang. Ya, contoh-contoh tasyabbuh yang dilarang, dan ini hukumnya haram. Di antaranya adalah ikut-ikutan dalam perayaan tahun baru, yang ini setiap tahunnya dilakukan. Dan di dalam tahun baru itu, mengikuti perayaan tahun baru itu, di antaranya yang dilakukan adalah meniup trompet, ya, kemudian menyalakan petasan, bernyanyi-nyanyi, bahkan Bang Jiang, ya terkadang ya seorang muslim juga ikut-ikutan ngitung 10, 9, 8 sampai ketika jam 12 teng mereka bersorak. Ya, kembang api dihidupkan, petasan-petasan dihidupkan, trompet dihidupkan. Apakah yang seperti ini merupakan budaya kaum muslimin? Maka hendaknya kita lihat sisinya. Yang pertama, ya, ini bukan merupakan kebiasaan kaum muslimin. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Romawi, orang-orang kafir, paganis yang menyembah berhala, yang menyembah patung-patung. Ya, sehingga perayaan ini mereka lakukan, ya tujuannya apa? Untuk memuliakan dewa yang mereka agungkan. Ya, untuk memuliakan dewa yang mereka agungkan, dan ini dilakukan setiap tahunnya, dan ternyata yang ikut serta di dalamnya adalah kaum muslimin. Ya, mereka ikut bersukacita di dalamnya. Nah, kemudian yang dilakukan juga dengan cara apa? Trompet-trompet, petasan dan lain sebagainya. Ingat, Nabi SAW teramat keras dalam masalah agama untuk tidak serupa dengan orang-orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam kisah bagaimana Nabi SAW yang menetapkan adzan dalam rangka mengumpulkan kaum muslimin untuk
untuk sholat. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan bertanya kepada mereka berkaitan tentang bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka di antara mereka ada yang mengusulkan dengan mengangkat bendera. Ya, mengangkat bendera. Nah, ketika bendera itu diangkat di waktu sholat, maka orang-orang yang melihat ini akan menyampaikan kepada yang tidak melihat, waktu sholat sudah datang, maka berkumpullah untuk melaksanakan sholat ke masjid. Hal ini ditolak oleh Nabi SAW. Kemudian ada yang mengusulkan lagi, bagaimana kalau seandainya kita meniupkan trompet? Nabi SAW mengatakan ini merupakan perkara urusan kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, artinya ditolak. Jadi trompet ini yang ditiupkan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka berpendapat lagi, bagaimana kalau seandainya dengan membunyikan lonceng? Maka Nabi SAW ini merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani. Yang pada akhirnya ya mereka mengusulkan apa yang dilihat oleh salah seorang sahabat, diantaranya adalah Abdullah bin Zaid, yang dia melihat di dalam mimpinya bagaimana mengumpulkan manusia tidak lain dengan cara mengumandangkan adzan. Ini prinsip di dalam beragama. Jadi ibadah kita, bagaimana cara kita berkumpul untuk melaksanakan ibadah, ini juga tidak boleh sama dengan orang-orang ahlul kitab, oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena agama Islam itu mulia, harus berbeda dengan yang lainnya. Nah, namun hari ini kemuliaan-kemuliaan Islam itu hilang ketika kaum muslimin tidak lagi melihat jati dirinya sebagai seorang muslim dan ikut terhanyut dengan kebiasaan orang-orang yang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini juga sudah diingatkan oleh Nabi SAW lebih kurang 1400 tahun yang lalu, di mana Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai sekiranya mereka masuk ke dalam lubang yang sempit, kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Maka hendaknya seorang muslim punya jati diri. Nabi kita SAW mengatakan, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menghinakan Islam. Dan yang menghinakan Islam adalah orang muslim itu sendiri, yang dia mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya budayanya, agamanya ikut-ikutan. Maka hendaknya seorang muslim itu jangan latah dengan kebiasaan mereka, dengan agama mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh sekali-kali Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah redha sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka benarlah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Dan sekiranya ya kita mencari kemuliaan itu bukan dari Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Nah, dengan demikian kalau kita ingin mulia, ya kalau kita ingin mulia, kembalilah kepada agama Islam. Dan Islam sudah punya perayaan tersendiri, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini merupakan perayaan Islam yang memang diakui di dalam agama kita, yang setiap tahunnya kita laksanakan. Dan cukuplah dengan perayaan ini kita bangga. Cukuplah dengan perayaan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita ikut-ikutan dengan perayaan-perayaan agama di luar kita. Muliakanlah Islam ya dari diri kita dengan mengikuti agama Islam sepenuhnya, dengan menampakkan ciri-ciri Islam seutuhnya dan bangga mengatakan saya muslim. Demikian, Allah a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas faedahnya. Baik pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, itu dia tadi topik bahasan kita kali ini. Dan dengan demikian sudah program bicara kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.